Salam. Shalom. Mari kita beribadah di dalam acara Jumat Agung dengan tema pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, mengajar kita untuk senantiasa mengucap syukur dan senantiasa apapun kehidupan kita ini. Oleh karena itu, jika saat ini meskipun kita tidak dapat melaksanakan ibadah Jumat Agung di gereja, hati kita tidak terhalang untuk mengucap syukur. Marilah kita senantiasa bersukacita meninggikan Tuhan melalui ibadah kita ini. Kiranya Tuhan mendengarkan jeritan hati kita dalam doa dan permohonan yang kita panjatkan. Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan juga melalukan wabah virus corona dari tengah-tengah bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa selesai, kita bernyanyi yang dipimpin oleh Mama Stephen. Kita bernyanyi, Yesus Tuhanku. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia dan pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami berkumpul mengadakan acara peringatan akan pengorbanan-Mu. Engkau datang ke tengah-tengah dunia ini, tapi dunia ini tidak menerimamu. Engkau diperlakukan dengan tidak adil. Engkau rela menanggung semua cercaan, semua hinaan demi menebus kami. Terpujilah Engkau, ya Bapa. Berkatilah ibadah keluarga yang kami lakukan saat ini. Kiranya iman kami semakin diteguhkan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkan dan kabulkanlah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi kembali. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 86 ayat 1 dan 3 langsung Mas. Rodo
Marilah kita membaca epistel sebagai pendahulu khotbah di hari Jumat Agung ini yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 29. Kita baca secara bergantian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Betapa Ialah orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita kembali bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku ND 182 ayat 1 dan 2, Tujulum Ode Bataku. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk dalam pengakuan dosa. Pada awalnya semua yang diciptakan oleh Tuhan itu sempurna dan indah kelihatannya. Namun oleh karena dosa segala yang sempurna dan indah itu menjadi rusak. Oleh karena itu marilah kita merenungkan segala dosa dan kesalahan kita terhadap Tuhan dan sesama. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami sering mendukakan Engkau dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu memohon keampunan dosa kami.
Basuhlah kami dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan di Golgota. Amin. Demikian janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 464 ayat 1 sampai 3. Hubungan Madiriku. Marilah kita mendengarkan pembacaan hukum Tuhan yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kami lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 2. Tercurah darah Tuhanku. Satu dua ya. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pengaku yang penuh cerah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Marilah kita semua sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat yang dibawakan oleh Grace Alice Sitorus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih kami ucapkan kepadamu Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini Bapa. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Engkau menjauhkan daripada kami kejahatan, penyakit ya Bapa yang membahayakan hidup kami Bapa. Engkau melindungi kami beserta keluarga kami semua ya Bapa. Menjauhkan kami dari permasalahan yang berat yang tidak bisa kami lalui Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami bermohon Bapa untuk kesembuhan bangsa kami Bapa, untuk menjauhkan penyakit corona ini Bapa. Engkau pulihkanlah bangsa kami Bapa. Engkau angkat, Engkau usir virus corona yang sedang berada di negara kami ini Bapa, bahkan di seluruh dunia ini Bapa. Engkau buatlah negara kami menjadi lebih baik lagi Bapa. Engkau menjauhkan virus-virus itu Bapa, karena bukan hanya 1-2 orang yang terluka Bapa, banyak orang yang terluka Bapa. Banyak orang yang merasakan penderitaan, bahkan keuangan mereka, bahkan hati mereka, bahkan mereka akan kehilangan sanak saudara mereka Bapa dalam waktu sekejap Bapa, hanya karena virus corona ini Bapa. Bapa, Engkau tahu Bapa, banyak dokter-dokter yang sudah berjuang Bapa, bahkan mereka pun juga pergi ya Bapa, meninggalkan dunia ini hanya untuk melawan virus corona ini Bapa. Ya Bapa, masih banyak juga orang-orang luar sana Bapa yang mencari keuangan Bapa dengan harus berjuang keluar rumah Bapa, tetapi hanya karena virus corona ini Bapa, mereka tidak mendapatkan sepeser uang pun Bapa. Mereka tidak bisa membeli makanan mereka Bapa, bahkan alat pelindung diri mereka juga tidak bisa mendapatkannya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau angkat penyakit ini Bapa, Engkau angkat virus ini Bapa, Engkau usir dia Bapa di negara kami di Bapa. Engkau pulihkanlah keadaan negara kami ini Bapa. Bapa, penyertaan-Mu selalu melindungi kami Bapa. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah ya Bapa. Tidak ada kuasa yang lebih kuat daripada kuasa-Mu Bapa. Hanya Engkau yang sanggup mengusir virus-virus ini Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan negara kami Bapa. Kami serahkan semuanya hanya kepadamu Bapa. Dan Engkau selalu menyertai keluarga kami, menyertai bangsa kami, menyertai negara kami, bahkan bumi kami ini Bapa. Kami serahkan hanya kepadamu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, kita persiapkan diri dengan bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan, ya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapalah kami yang bertakhta di kerajaan surga, Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang menjaga di dalam setiap keteraturannya, dan Engkaulah yang mengawali dan Engkau juga yang mengakhiri. Kalaupun pada saat ini dalam ibadah Jumat Agung kami boleh kembali beribadah, walaupun ibadah kami ini kami lakukan di rumah masing-masing dari jemaat-Mu di seluruh dunia ini, khususnya di GKPI Gloria. Oleh karena itu hamba-Mu bermohon, ya Tuhan, biarlah berkat dan kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami, menjaga dan melawat kami, sehingga kami tetap setia, tetap memuji memuliakan nama-Mu. Begitu dahsyat pun terjadi wabah virus corona, tetapi di atas segala-galanya Engkaulah Tuhan yang mampu untuk menghalau itu. Dan Engkau juga yang boleh meredakan semuanya dan memperdamaikan kami kembali, supaya kami mengingat betapa hanya kepadamu lah kami bergantung. Bapa, lewat kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah Jumat Agung ini, urapi dan berkatilah kami, dan ajarlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam. Shalom. Mari kita kembali membuka kitab Injil Matius. Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Kita baca secara bergantian. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke dalam kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Pasukan dan prajurit-prajuritnya yang Menjaga. Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Sama-sama kita 56. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Di dalam nats Injil Matius ini yang disampaikan kepada kita beberapa tanda besar yang terjadi menjelang kematian Tuhan Yesus. Sebelum sampai, kita mengingat ada 7 perkataan Tuhan di atas kayu salib. Yang pertama, itulah yang dikatakan oleh Tuhan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, dikatakan oleh Tuhan kepada kepala penyamun itu, sekarang juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Dan yang ketiga, ketika dia melihat ibunya datang, maka dia berkata kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Dan dia memandang kepada para murid, dan dia berkata kepada para murid, inilah ibumu. Dan perkataan yang keempat, itulah yang kita bahas pada minggu ini. Tadi sudah kita dengarkan apa yang diucapkan oleh Tuhan dalam perkataan yang keempat.
yaitu Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ada 7 perkataan Tuhan di atas kayu salib. Yang selanjutnya Tuhan berkata, aku haus. Yang ke-6 dia berkata, sudah selesai. Dan yang ke-7 dikatakan oleh Tuhan, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Begitu luar biasa bagaimana seorang Tuhan kita di atas kayu salib. Yang pertama tadi masih memikirkan bagaimana orang-orang yang ada di situ yang melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, tapi Tuhan berkata kepada Bapaknya, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam pembacaan Nats, di dalam Injil Matius ini, yang kita lihat tadi, tanda pertama adalah kegelapan. Ketika dia mengucap Eli, Eli, lama sabachthani, ada kegelapan. Matahari tertutup, entah oleh awan tebal atau entah oleh gerhana. Kegelapan terjadi dan melanda seluruh daerah itu. Dan kegelapan itu menandakan kemarahan Tuhan. Kegelapan itu menandakan bahwa Sang Maha Penguasa telah melakukan apa yang menjadi tugasnya. Ada orang mengira itu gerhana. Padahal kalau kita lihat tidak mungkin itu gerhana. Karena biasanya orang merayakan Paskah pada orang Yahudi adalah bulan purnama. Dan yang kedua sebagai alasan kenapa itu bukan gerhana. Gerhana biasanya terjadi sekitar 5 sampai dengan 15 menit. Tetapi kejadian ini terjadi sampai 3 jam. Dari pukul 12 sebagaimana tadi yang telah kita baca sampai dengan jam 3 sore. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat apa yang telah terjadi, yaitu kegelapan sebagai tanda Allah yang marah, sebagai tanda kehadiran Allah yang menyatakan penghakiman atas dunia ini. Martin Luther mengatakan bahwa kegelapan, awan yang tebal dan asap menunjukkan ketersembunyian Allah. Allah menyembunyikan dirinya karena pemberontakan dan dosa manusia. Demikian juga pada peristiwa penyaliban Yesus, keberdosaan manusia yang berani memakukan anak Allah di atas kayu salib, serta betapa beratnya hukuman atas dosa yang harus ditanggung oleh Yesus Kristus, membuat alam menyatakan apa yang Allah Bapa rasakan. Allah Bapa murka sekaligus berduka karena kedegilan hati manusia. Saudara-saudara sekalian, misteri kehadiran Allah dan penghakiman Allah menjadi penyataan yang sangat jelas melalui kegelapan di siang hari seperti ini. Matahari tidak menyatakan sinarnya, terhalang oleh duka cita yang dinyatakan oleh Bapa karena anak. Bapa berduka karena sang anak harus menjadi korban bagi dosa manusia. Matahari tidak menyatakan sinarnya, terhalang oleh kebrutalan orang-orang yang dikasihi Tuhan, karena mereka memakukan sang Mesias, Raja mereka, di atas kayu salib. Matahari tidak menyatakan sinarnya, terhalang oleh pemandangan yang sangat menggentarkan. Sang anak Allah sekarang menjadi orang buangan yang ditinggalkan oleh semuanya. Saudara-saudara sekalian, tanda berikutnya adalah seruan kepada Allah Bapa, Eli, Eli, lama sabachthani. Pada jam 3 sore Yesus berseru dengan suara yang keras, karena Bapa di surga meninggalkan dia. Dia sedang menjadi manusia terkutuk yang ditinggalkan oleh Allah. Dialah yang sekarang menjadi penanggung dosa-dosa orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan dan dikuduskan, sebagaimana yang telah kita baca di dalam Efesus 1 ayat 4. Dia yang menebus, dia jugalah yang menjadi pemimpin semua orang-orang kudus untuk hidup bagi Allah di dalam kekudusan. Tetapi untuk menebus umatnya, Kristus harus menanggung hukuman dosa mereka. Dia harus mengambil posisi kita semua. Dan posisi kita adalah ditinggalkan oleh Allah. Dia ditinggalkan oleh Allah karena kita. Dia ditinggalkan oleh Allah supaya kita boleh dikembalikan di dalam relasi yang benar dengan Allah. Seruannya membuat kita sekarang memahami apa yang sedang dialami. Dia sedang ditimpa murka Allah.
Inilah penggenapan dari perkataan Daud di dalam Mazmur 22 ayat 2, dikatakan di situ, di dalam Mazmur Daud merasa semua telah meninggalkan dia dan menginginkan kematiannya. Musuh-musuhnya sekarang mengepung dan dia tidak ada penolong. Yang makin membuat hancur hatinya adalah bahwa dia merasa bahkan Tuhan pun telah meninggalkan dia. Saudara-saudara sekalian, perasaan kosong, hampa, dan sepi ini dia alami ketika musuh-musuhnya telah mengepung dia dan siap membunuh dia. Ini merupakan perasaan yang dialami Daud. Dan ternyata di atas kayu salib, perasaan Daud ini menggambarkan dengan tepat apa yang Yesus rasakan. Para musuh seolah-olah menang dan mereka menghina dengan sangat kejam. Tetapi yang paling menghancurkan hatinya adalah karena Allahnya meninggalkan dia. Kekosongan dan kehampaan karena diabaikan oleh Allah. Inilah derita terbesar bagi Yesus yang sangat mengasihi Allah Bapanya. Sebagaimana yang kita sering dengarkan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, kekosongan dan kehampaan karena diabaikan oleh Allah ini adalah derita yang terbesar bagi Yesus yang sangat mengasihi Bapanya, sebagaimana yang saya katakan tadi di dalam kebenaran Injil Firman Tuhan. Orang-orang yang mendengarnya saat itu mengira dia sedang memanggil Elia. Orang-orang yang mendengarkannya pada saat itu seolah-olah mau melihat bagaimana Elia dihadirkan. Jika saja Elia bisa datang dan menolong dia, maka pastilah dia benar-benar Mesias yang diutus Tuhan. Tetapi jika tidak, maka benarlah anggapan para pemimpin Yahudi bahwa Yesus menyesatkan rakyat, sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat 12. Saudara-saudara sekalian, ada juga yang kembali menawarkan minuman pereda rasa sakit terhadap Yesus. Yesus tidak mau meminumnya. Ini berarti seruan itu sangat menggugah hati dan menunjukkan penderitaan yang begitu amat sangat. Begitu besar penderitaan yang diderita dan diterima oleh Tuhan kita. Jika orang-orang yang disalib bisa bertahan beberapa hari, maka Yesus Kristus hanya sebentar di kayu salib, lalu dia mati. Apa penyebabnya? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ini menjadi satu hal yang harus kita renungkan. Apakah karena darahnya yang terlalu banyak tertumpah? Tidak. Apakah karena dia terlalu lemah? Tidak juga. Ayat 50 mengatakan bahwa Yesus masih bisa berseru dengan suara nyaring untuk menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Apa yang membuat dia mati dengan begitu cepat? Saudara-saudara sekalian, hatinya yang hancur karena duka cita. Itulah yang membuat kematiannya datang lebih cepat. Hati yang hancur karena wajah Allah di surga dipalingkan dari dia. Dia ditinggalkan dan diabaikan. Dia ditolak dan dibuang. Dia ditinggalkan karena dosa-dosa manusia yang sedang dia pikul dalam tubuhnya, sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya 53 ayat 4. Saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan Tuhan kita itu sangat berat. Tapi penderitaan ini juga memberikan tanda-tanda kepada kita. Tanda yang berikut yang bisa kita lihat. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Apa yang dinyatakan lewat tanda ini? Ini menandakan bahwa jalan menuju kepada Allah telah terbuka dengan kematian Yesus. Jalan yang dahulu dihalangi oleh tabir itu sekarang tidak lagi terhalang. Dahulu dosa-dosa kita menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Ini disimbolkan dengan tempat paling kudus di bait suci, di mana hanya imam besar yang boleh masuk ke sana untuk mempersembahkan korban. Sekarang Yesus sang imam besar sejati telah masuk ke tempat yang paling kudus itu untuk mempersembahkan dirinya sendiri. Sehingga sekarang pemisah antara ruang di dalam bait dengan ruang paling suci sudah tidak ada lagi.
Allah telah meruntuhkan tembok penghalang untuk orang-orang datang kepadanya melalui kematian anaknya di atas kayu salib. Inilah suatu keadaan baru bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Inilah kebebasan sejati dari Kristus yang telah membebaskan kita, sehingga kita dapat datang kepada Bapa di surga tanpa rintangan dan halangan. Saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat di ayat 51, dikatakan di sana bahwa terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bayangkan betapa banyak tanda-tanda yang menyertai kematian Yesus. Awan gelap, gempa bumi, bukit-bukit batu merebah, dan orang-orang yang di dalam kuburan bangkit. Orang-orang di dalam kubur bangkit. Ya, siapakah yang dimaksud? Yang dimaksud kemungkinan besar adalah orang-orang yang sudah mati dan dikubur. Diizinkan Tuhan untuk mengalami kebangkitan. Kebangkitan sebagai tanda mujizat yang Yesus kerjakan meskipun dia menuju kepada kematiannya. Ini melampaui apa yang pernah dilakukan Elisa. Saudara-saudara sekalian, hingga saat Yesus melayani, tidak ada kebangkitan orang mati yang lebih dahsyat daripada kebangkitan yang dilakukan melalui tulang-tulang Elisa. Betapa limpahnya Tuhan memakai Elisa. Tulang-tulangnya pun membangkitkan orang-orang mati. Tetapi bagian ini mengatakan bahwa Yesus jauh lebih besar lagi. Saudara-saudara sekalian, hari bahkan saat kematiannya pun membuat terjadi gempa bumi yang dahsyat dan kebangkitan orang mati. Banyak orang kudus yang bangkit sebagai tanda kuasa Yesus. Lalu mereka masuk ke dalam kota Yerusalem dan menampakkan diri kepada banyak orang. Yesus akan mati, tetapi keadaannya yang sekarat pun tetap berkuasa membangkitkan sejumlah orang yang sudah dibaringkan di dalam kuburan sehingga mereka hidup kembali. Saudara-saudara sekalian, gempa bumi, kegelapan, dan pecahnya bukit-bukit batu membuat kepala pasukan dan tentara-tentaranya yang sebelumnya terlalu berani membuka mulut dan menghina Yesus sekarang menjadi begitu gentar. Kegelapan dan pecahnya gunung-gunung batu dan terbukanya kubur dan terjadinya gempa bumi, ini juga membuat orang menjadi mengerti bahwa yang disalibkan itu adalah anak Allah yang maha dahsyat. Dia sang penguasa surga dan juga dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Saudara-saudara sekalian, bisa kita lihat di dalam keadaan sekarang ini. Virus corona membuat orang tinggal di rumah. Virus corona selalu menakutkan. Virus corona bisa membuat orang menjadi tidak percaya satu dengan yang lain. Bahkan gara-gara virus corona tidak bisa datang dari Jakarta ke Sumatera, dari Kalimantan ke Sumatera, dari daerah Sulawesi ke Sumatera. Ketika ada orang datang, sudah langsung curiga satu dengan yang lain, dan dia harus dikarantina selama 14 hari. Virus corona juga membuat kita ketakutan. Itu menggambarkan bahwa kegelapan yang dibuat oleh virus corona menunjukkan satu tanda-tanda kematian. Tetapi ketika kita melihat bagaimana kegelapan yang terjadi ketika Yesus mati, kegelapan itu menyatakan dan menunjukkan kuasa Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berkuasa di dalam memenangkan setiap orang, supaya orang terbebas dari kematian, terbebas dari segala belenggu oleh dunia. Sekalipun yang kita alami pada saat ini, bagaimana wabah virus corona itu akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Dokter tidak sanggup, perawat tidak sanggup, para ahli tidak sanggup. Semua berkata bahwa virus yang satu ini lain. Virus yang satu ini tidak mudah ditundukkan. Oleh karena itu satu-satunya kita hanya berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana mungkin Allah mengerjakan hal sebesar ini untuk menebus kita? Tentu mungkin, karena maut telah dikalahkan oleh Tuhan. Yesus telah mati. Itulah tanda kasih Yesus Kristus kepada kita. Yesus mati, dan dari langit sampai dunia orang mati menyatakan tanda-tanda untuk menyatakan yang namanya kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian,
Allah benar-benar mengerjakan hal yang luar biasa, yaitu penebusan bagi kita. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Itulah tanda cinta kasih Allah. Yesus mati, itulah tanda kasih Yesus kepada kita. Yesus mati dan dari langit sampai dunia orang mati menyatakan tanda untuk berduka atas saat yang mengerikan ini. Sekarang bisa kita lihat bagaimana dunia merayakan Jumat Agung dan mengingat kembali apa yang telah dilakukan oleh Tuhan untuk mengusir kegelapan itu. Maka satu-satunya kita harus percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita ke dalam nama Tuhan. Biarlah dalam setiap hari, dalam setiap langkah yang kita ambil, bahkan dalam setiap tarikan napas yang kita hirup, kita selalu ingat apa yang telah diperbuat Allah bagi kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami kembali. Engkau telah mengorbankan dirimu di atas kayu salib. Dan dari atas kayu salib pun Engkau memberikan tanda-tanda mujizat yang luar biasa itu. Dari atas kayu salib pun Engkau Tuhan memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Dari atas kayu salib pun Engkau menunjukkan kebesaran-Mu. Dari atas kayu salib pun Tuhan, Engkau juga menyelamatkan orang yang paling bersalah di sebelah kanan-Mu itu ketika dia mau datang ke hadapan-Mu. Dari atas kayu salib pun Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada para murid-murid-Mu dan kepada orang yang selalu percaya kepadamu. Dan dari atas kayu salib pun Tuhan, Engkau telah menyatakan bahwa telah selesai. Semua telah Engkau selesaikan. Tidak ada lagi persoalan yang tidak bisa Engkau selesaikan. Tidak ada lagi problema yang tidak bisa Engkau selesaikan. Engkau telah berkata dari atas kayu salib telah selesai. Maka semua pekerjaan yang ditunjukkan kepadamu oleh Bapa di surga telah Engkau selesai. Oleh karena itu Bapa yang baik, tinggal kami sekarang orang-orang yang percaya kepadamu. Apakah kami dengan iman kami yang tulus telah menyatakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau telah menyelesaikan utang dosa kami, asal kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, Allah kami yang kudus, hamba-Mu juga berdoa dari rumah hamba-Mu ini, biarlah kasih-Mu menaungi kami semua sekeluarga, menaungi hamba-Mu ini, menaungi Mama Stephen kami, menaungi anak kami Stephen, Grace, Franklin, dan semua saudara-saudara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lingkungan kami, gereja kami, organisasi yang kami ikuti, bangsa dan negara kami, Presiden kami Joko Widodo kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kasih-Mu yang menaungi dan memberikan hikmat kepadanya, sehingga bisa mengambil kebijakan yang sangat baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa Allah kami yang baik, terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami mengucap syukur ketika ada satu sukacita yang luar biasa Engkau berikan di tengah-tengah keluarga kami. Anak kami Franklin Kennedy Sitorus telah diterima di Universitas Sumatera Utara jurusan Teknik Elektro. Bapak yang baik, bukan karena kebaikan, bukan juga karena kepandaian anak kami, tapi itu adalah anugerah-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Dan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu anak kami ini, di dalam menjalani perkuliahannya. Biar dia Tuhan menjadi anak yang cerdas, anak yang boleh membanggakan bangsa dan negara kami, anak yang boleh memuliakan dan takut akan Engkau. Demikian juga kami semua Tuhan berserah diri ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 sampai 2, pada kaki salib-Mu. Berlindung,
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang mengantarkan kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikian mari kita memberikan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk persembahan ini sesuai dengan tertib acara. Pujilah Tuhan yang telah memberkati keluarga kita sejauh ini. Kiranya hati kita senantiasa dipenuhi pujian atas keagungan dan kebesarannya. Ajarlah kami ya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kehendak-Mu, dan penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kepadanya yang telah membimbing dan menolong keluarga kita selama ini. Kami senantiasa mempercayakan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Terimalah persembahan yang kami persembahkan saat ini sebagai persembahan yang berkenan di hati-Mu. Marilah kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Salam. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah Jumat Agung yang bisa kita lakukan. Salam bagi Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi namanya. Amin.